dan juga adik-adik yang hari ini sudah siap mengikuti ibadah infak di tanggal 11 Juli 2021. Adik-adik sudah siap? Siap. Kami mau tanya bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Luar biasa. Oke. Nah, adik-adik kita akan memulai ibadah hari ini. Adik-adik silakan berdiri, kita akan menyanyi Saya Senang Berdoa. Saya berdiri ya. Sebelum kita memulai lagi ibadah selanjutnya, kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Siap Kak. Oke, nah bagaimana sih kita berdoa? Saya siap berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami akan memulai ibadah pelayanan anak tanggal 11 Juli 2021. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Persiapkan kami untuk bisa dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik boleh duduk dulu ya Pak. Silakan duduk. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelumnya adik-adik boleh siapkan dulu Alkitabnya, duduk yang manis, dan sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dengan judul Jika Jiwaku Berdoa. Nah adik-adik, sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya dan siapkan bacaan kita dulu sebelum kita berdoa. Bacaan kita diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Kalian ulangi, Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Nah, sudah ketemu adik-adik? Dan Sudah, kalau Kak. sudah ketemu, biarkan Alkitabnya terbuka. Mari kita satu dalam doa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah pikiran hati kami Tuhan tertuju terfokus untuk firman-Mu saja, sehingga kami dapat mengerti dan memahami setiap firman-Mu, setiap perkataan melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak-Bapak ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang hidup, dan kami boleh melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, tutup bibir kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami sehingga kami boleh layak di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita baca dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita baca bergantian ya Kak ya. Boleh. Dari Kak Dian dulu terus Kak Afi. Oke, sudah siap adik-adik? Nah, Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Hal pengabulan doa.
Mintalah maka akan diberi kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, sebelumnya adik-adik coba lihat gambar yang Kak Dian tayangi. Saya bentar lagi. Nah, gambar apa itu tadi Kak? Gambar anak-anak Berdoa. Nah, apa sih Kak makna dari berdoa? Oh banyak. Kita berkomunikasi sama Tuhan, Berkomunikasi atau dengan berbicara Tuhan. sama Tuhan. Betul. Atau mungkin adik-adik ada curhat sama Tuhan. Betul. Ya toh? Terus Banyak juga permohonan. Kalau kita mempunyai keinginan permohonan, Iya. kita bisa menyampaikan kepada Tuhan. Tuhan. Lewat doa itu tadi ya Kak ya. Betul, lewat doa yang kita ajukan kepada Tuhan. Betul. Ingat, doa itu kepada Tuhan. Dan adik-adik, di sini di bacaan kita hari ini menjelaskan tentang hal pengabulan doa. Nah, Kak, Tuhan Yesus itu selalu menjawab doa kita atau tidak sih? Ya pasti menjawab, Pasti. cuman ada waktunya. Betul. Nah, adik-adik, di sini Kak Ian mau menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu ya pasti menjawab doa kita. Tapi ingat, doa itu permohonan kita pasti dikabulkan oleh Tuhan. Tapi ingat, sesuai dengan kehendak Tuhan dan seturut dengan waktu Tuhan, bukan kemauan kita. Semisal ini Kak, misalnya adik-adik berdoa, Tuhan aku kan sudah rajin belajar nih, aku minta sepeda motor dong. Nah, Tuhan Yesus bukan tidak menjawab, tapi Tuhan memberikan sesuai apa yang dibutuhkan. Tuhan Yesus tahu, wah ini kan anaknya kan masih kecil ya, Iya, masih belum boleh bawa motor. Sangat Masa berbahaya itu, sangat kan? berbahaya. Tuhan kan juga sayang, Tuhan sayang sama kita, Tuhan lebih mencintai kita. Jadi Tuhan tidak memberikan motor, mungkin Tuhan memberikan buktinya yang lain, yang sesuai kebutuhan adik-adik. Dan ingat adik-adik, kalau misalnya juga kita berdoa, kalau misalnya kita berdoa, Tuhan aku mau nilai ujianku bagus, aku ingin jadi juara kelas, tapi tidak dilakukan dengan belajar yang rajin. Kita cuma main game setiap hari. Terus cuma mengandalkan doa, apakah itu bakal terwujud kan? Tuhan yang lihat deh, kamu nggak pernah belajar mana bisa aku kabulkan. Betul. Jadi ingat orang itu berdoa dan bekerja. Jadi kalau misalnya adik-adik sebelum belajar itu berdoa, minta hikmat sama Tuhan, minta dibukakan pikiran kita agar kita terfokus sama pelajaran kita, supaya kita mengerti, memahami akan pelajaran kita. Setelah belajar pun kita berdoa, mau berangkat sekolah kita berdoa, mau ujian kita berdoa, dan setelah ujian pun kita juga berdoa. Kita harus tetap rajin belajar. Dengan begitu Tuhan pasti memberikan hikmat, Tuhan pasti memberikan. Tapi kalau misalnya kita belajarnya juga malas-malasan, Tuhan nggak dengar doa kita diem aja sama. Kalau kita sebagai anak-anak kita nggak rajin belajar, gimana kita bisa mendapatkan nilai yang bagus, ya. Yang pertama kita harus berdoa dulu sebelum belajar. betul. Sebelum melakukan setiap aktivitas, Betul. bangun mulai dari Bangun tidur, ya. Bangun tidur kita mengucap syukur. Kita sudah dijaga Tuhan dari malam sampai pagi. Terus kita mau makan, Berdoa. ucapan syukur kita sebagai Tuhan memberikan berkat kepada kita. Kalau mau minum kalian, apa perlu berdoa ya? Sebetulnya harus Pak, memang harus dilakukan. Cuma terkadang kita juga Sering lupa. lupa. Sampai sudah mungkin capek, haus langsung minum. Kita lupa bahwa air itu juga pemberian dari Tuhan. Kalau kita nggak ada air, adik-adik bisa merasakan kalau kehausan itu bagaimana rasanya. Sekali Pak. Luar biasa, nggak enak ya. Maka itu ketika adik-adik mau minum, belajarlah mulai sekarang berdoa dulu sebelum minum. Betul. Karena air juga berkat dari Tuhan. Nah, karena doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Maksudnya nafas kehidupan orang percaya itu bukan nafas yang biasa kita lakukan hidup ini, tapi nafas kehidupan rohani kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, jangan sampai
langsung dibawa jerawat kan. Nah, jadi sama dengan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan terputus. Itulah nafas kehidupan orang percaya, nafas rohani kita. Dan adik-adik juga di sini diajarkan bahwa Tuhan berkata, meminta maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibuka. Jadi Tuhan mengingatkan bahwa kita boleh, kita berhak untuk minta sama Tuhan, dan kita harus mencari satu jalan keselamatan, yaitu Tuhan. Kita berdoa hanya kepada Tuhan. Kalau kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan, kita hanya mencari Tuhan, berkeluh kesah semuanya sama Tuhan. Apapun yang kita rasakan, kita ceritakan sama Tuhan. Kemungkinan ada yang tidak bisa kita ceritakan sama teman, atau mungkin keluarga ada kita, yang hidup usia tanggung ya. Mungkin ada yang mau curhat, malu sama mamanya, malu sama kakaknya, kakak lain, kakak juga mungkin malu ya, nanti nggak enak sama kakak lain. Lebih baik curhat sama Tuhan lewat doa. Tuhan tidak pernah tertidur dalam 24 jam. Adik-adik mau berdoa kapanpun, Tuhan siap mendengarkan adik-adik. Ingat, jadi kalau misalnya kita berdoa, yang perlu dilakukan pertama adalah fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Jangan kalau kita mau berdoa, kita kayak pikirannya kemana-mana. Nah, itu nggak boleh Kak. Harus fokus dulu. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Lalu kita berdoa meminta semuanya kepada Tuhan, dan ingat, dalam nama Tuhan Yesus semuanya pasti dikabulkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Apapun yang adik-adik minta, asalkan sesuai dengan kebutuhan adik-adik, Tuhan pasti memberikan. Dan itu pun seturut dengan kehendak dan waktunya, bukan waktu kita ya Pak. Oh iya. Misalnya kita minta, aku mintanya pokoknya besok harus punya sepeda baru, sedangkan orang tua belum ada. Mohon maaf, belum ada, mungkin belum ada biayanya, Jadi adik-adik meminta kepada Tuhan besok. Tapi Tuhan tahu, oh ini orang tuanya belum ada. Tuhan nanti dikabulkan, cuma enggak besok. Ingat, waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan itu pasti waktu yang terbaik. Ingat adik-adik. Ada juga di ayat 8 nih Kak. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibuka. Itu janji Tuhan Kak. Betul. Janji Tuhan itu ya dan amin. Betul, iya. Jadi adik-adik jangan khawatir ya, adik-adik harus tetap meminta sama Tuhan, rajin berdoa, ya, mengucap syukur utama Kak. Kadang-kadang seringkali adik-adik sudah dikabulkan doanya lupa mengucap syukur. Iya. Terus biarin yang penting kita sudah berdoa. Waktu sedih, waktu banyak masalah, Tuhan dicari, Tuhan cari, Tuhan mencari. Tapi ketika Tuhan sudah mengabulkan doa kita, seringkali ya ada kelupaan Kak. Tapi kakak berdua percaya, Kak Hakim maupun Kak Dia percaya bahwa adik-adik nggak pernah lupa sama Tuhan. Dan kalaupun mungkin itu sikap-sikap yang lama kemarin diperbarui, mulai sekarang adik-adik harus punya tekad, harus berjanji sama diri sendiri, mulai dari diri sendiri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mengubah diri dan mengubah kebiasaan kita dari yang malas-malasan berdoa menjadi yang rajin berdoa. Rajin berdoa, rajin mengucap syukur, dan kalau misalnya kita berdoa bukan hanya diri kita pribadi, tetapi juga mendoakan orang lain. Mendoakan kakak, orang tua, teman-teman, semua kita doakan. Jangan berdoa hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita lupa bahwa kita ini hidup di lingkungan yang berbagai macam. Misalnya sama keluarga kita, doakan papa mama kita supaya sehat selalu. Ya, juga kalau adik-adik punya kakak atau adik, doakan juga, terutama juga doakan teman-teman, atau mungkin yang teman dengar teman ada yang sakit ya Kak ya. Kita perlu doakan. Jangan paling dia tidak dengar. Jangan, Tuhan itu pasti mendengar doa anak-anak yang selalu berdoa kepada Tuhan ya Kak ya. Betul. Karena kan di ayat 11 juga dijelaskan bahwa jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Tuhan Yesus Bapa kita yang di surga pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Tapi kembali lagi, kita harus mengubah kebiasaan hidup kita menjadi anak-anak yang baik. Balik lagi ke minggu lalu Pak, harus menjadi garam dan terang bagi dunia. Kita harus rajin berdoa, kita harus mengubah sikap hidup kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, melakukan firman Tuhan, dan menjadikan Tuhan itu fokus utama kita. Ingat adik-adik, jadi untuk pelajaran hari ini adalah aku mau berdoa.
Ya, harus itu. Aku mau berdoa. Tekadkan diri, ubah diri sendiri. Mulai dari sekarang kita harus rajin berdoa. Kalau sehari cuma sekali berdoa, setelah dengar firman Tuhan ini, kita harus lebih tingkatkan doanya. Ya. Setiap melakukan sesuatu jangan lupa libatkan Tuhan ya adik-adik ya. Jangan terus nggak mungkin Tuhan dengar, pasti Tuhan dengar. Jangan khawatir, itu janji Tuhan soalnya ya. Ya. Jadi untuk pelajaran hari ini Kak Dian merasa adik-adik juga memahami bagaimana bagaimana cara berdoa, bagaimana mengubah sikap hidup kita supaya tertuju, terfokus kepada Tuhan melalui dengan rajin berdoa. Oke adik-adik, boleh ditutup Alkitabnya. Demikian pemberitaan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman yang Kau berikan bagi kami di hari ini, di mana kami diajarkan untuk rajin berdoa. Kami mau berubah menjadi anak-anak Tuhan yang manis, anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terang bagi dunia ini melalui sikap hidup kami yang boleh kami semakin rajin berdoa. Dan kami bukan hanya berdoa untuk pribadi kami sendiri, tapi kami mulai sekarang belajar dan rajin untuk berdoa bagi orang lain, bagi sesama kami Tuhan, siapapun mereka Tuhan. Kami akan mendoakan mereka yang terbaik. Bapak, terima kasih akan firman-Mu di mana kami diingatkan Tuhan untuk tetap berkomunikasi dengan Engkau melalui doa-doa ini Tuhan, karena kami tahu doa adalah nafas kehidupan bagi orang yang percaya. Bapak, kami juga berdoa Bapak dalam syafaat ini Tuhan, kami berdoa untuk Telkom PA. Kiranya Kau memberkati Telkom PA ini Tuhan ke depannya, agar semakin boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, sebagaimana kerinduan kami Tuhan untuk boleh berkata Engkau Bapak. Kami yakin percaya Engkau akan memberikan semuanya tepat pada waktunya. Engkau akan memberikan segala sesuatu yang indah pada waktunya seturut dengan kehendak-Mu Bapak. Bapak, kami yakin percaya Tuhan Engkau akan memberikan jalan yang terbaik bagi kami semua Bapak. Bapak, kami berdoa untuk setiap program-program berangkat PA Tuhan, kiranya semuanya boleh berjalan dengan lancar Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, di mana saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara ini Tuhan, baik dari pemerintahan tingkat teratas sampai yang berada di bawah Bapak. Kiranya Kau memberkati, memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka boleh memimpin negara ini, masyarakat ini ke arah yang lebih baik lagi Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan kami ingin percaya Tuhan, setiap program yang dilaksanakan Tuhan untuk kebaikan masyarakat ini semuanya adalah seturut dengan kehendak Tuhan dan seizin-Mu Bapak. Bapak, kami juga berdoa bagi gereja ini Tuhan, gereja-gereja di muka bumi ini, terkhusus gereja GPI Benowo. Kiranya Engkau memberkati gereja ini Tuhan di tengah-tengah masyarakat Tuhan. Biarlah gereja ini boleh menjadi nomor satu Tuhan, gereja ini boleh menjadi garam dan terang Tuhan, dan gereja ini boleh menjadi pendamaian Tuhan bagi sekitar Bapak. Dan di dalam gereja ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap majelis-majelis karyawan, poster, pengurus perangkat semua komisi, dan juga Bapak Pendeta Stefanus Harjo Tuhan beserta keluarga. Kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta Stefanus beserta keluarga Tuhan, dimanapun beliau berada. Engkau memberkati baik dalam pelayanan, dalam keseharian bersama dengan keluarga. Engkau memberikan beliau beserta keluarga kesehatan, kekuatan Tuhan, dan kami semua Tuhan boleh disatukan hati kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja dalam pelayanan di gereja ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik yang berulang tahun sepekan ke depan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan dan kepintaran Tuhan, sehingga dalam tumbuh kembangnya Tuhan mereka tidak lepas, tidak jauh daripada-Mu Tuhan, dan iman mereka boleh semakin bertumbuh hanya di dalam Engkau. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan sepekan ke depan, hari-hari berikutnya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah rencana-Mu, kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, inilah doa kami yang kami serahkan dalam tangan-Mu melalui pemantaran Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dijadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersama kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
adik-adik, setelah adik-adik dengarkan firman Tuhan tadi, kita akan meresponnya dengan memuji nama Tuhan, mintalah. Nah adik-adik, tibalah saatnya kita akan memberi persembahan. Seperti biasa adik-adik siapkan uangnya dan masukkan di amplop, ditulis Impak Benowo tanggal 11 Juli 2021. Lalu adik-adik serahkan ke Papa Mama, nanti Papa Mama yang akan menyerahkan ke kantor gereja. Nah, untuk memulainya kita akan memuji nama Tuhan, ku beri persembahan. Setelah adik-adik memberikan persembahan, kita akan berdoa. Adik-adik boleh berdiri. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Dian. Sikap doanya bagaimana? Saya siap berdoa. Mari kita berdoa untuk bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang Kau berikan bagi kami dari lepas hari hingga saat ini. Kami boleh memberikan persembahan ini untuk memulai anak bangsa. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pelajaran kerajaan Allah di muka bumi ini, dan gereja pun dapat mengelola dengan baik hanya untuk memulai nama saja. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia yang diberikan bagi kami. Inilah doa ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tetap berdiri ya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Tapi kakak-kakak percaya bahwa adik-adik akan semakin giat berdoa ya Kak Dian ya. Semakin dekat sama Tuhan, rajin membaca Alkitab, dan biarlah ibadah hari ini tidak lalu begitu saja, tapi boleh adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Yuk, kita terus memuji nama Tuhan. Adik-adik boleh berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyi Betapa Kita Tidak Bersyukur. Lipat tangannya, tutup mata, kita satu dalam doa dan kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa, terima kasih ibadah hari ini dalam perhatian Tuhan, tapi kami yang percaya Tuhan, berkat-Mu senantiasa tercurah bagi kami, dan selepas ibadah ini Tuhan, kami boleh menjadi saluran berkat-Mu, dan kami boleh menjadikan doa sebagai kebiasaan kami Tuhan. Kami boleh menjadi anak Tuhan yang rajin berdoa setiap saatnya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan